Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5531. Dalam keadaan normal, sulit bagi orang lain untuk mendapatkan kesempatan meskipun mereka terburu-buru membeli saham dengan uang tersebut. Apalagi, meski beberapa proyek keluarga Aker terbuka untuk investasi, tidak semua orang bisa mendapatkan bagian investasi. Keluarga Aker selalu ketat dalam pemilihan mitra. Jika aset tidak memenuhi persyaratan ambang batas, bahkan jika mereka memiliki uang, mereka tidak akan dapat berinvestasi. Terlebih lagi, jika dunia luar ingin berinvestasi dalam proyek keluarga Aker, itu seperti berinvestasi dalam dana pengelolaan kekayaan. Bahkan jika mereka mendapat kesempatan, mereka harus membayar keluarga Aker, seorang pedagang, persentase tertentu dari biaya manajemen. Dan biaya manajemen mencapai setidaknya 25%. Jika ini adalah proyek 10 miliar dolar, dan keluarga Aker memberikan kuota 40% ke dunia luar, tampaknya setiap poin persentase sama dengan 100 juta dolar. Tetapi kenyataannya, jika dunia luar ingin mendapatkan persentase dari persentase tersebut, mereka harus membayar setidaknya 12,5 miliar dolar atau lebih. Sedangkan syarat Christian untuk Jasmine adalah memberikan saham More Group 10% secara gratis. Dan jika More Group ingin membeli sisanya, tidak akan dikenakan biaya manajemen. Ini hampir tidak pernah terdengar dalam proyek kerja sama keluarga Aker. Jasmine juga sedikit khawatir untuk sementara waktu. Keluarga Aker menawarkan keuntungan besar sekaligus, dan dia tidak berani menerimanya sama sekali. Meskipun Charlie sudah memberitahunya, tidak peduli kondisi apa yang diberikan Christian padanya, dia bisa menerima semuanya. Namun ketika dia mendengar Christian berkata setelah menyelesaikan 2 proyek ini, Jasmine sudah dikejutkan oleh tulisan tangan keluarga Aker. Jadi, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada Christian, "Tuan Aker, terima kasih telah sangat menghargai More Group." Seperti kata pepatah, tidak ada imbalan untuk apapun. Bagaimana More Group membiarkan keluarga Aker menjual begitu banyak keuntungan? Christian takut Jasmine tidak berani menerimanya. Dia buru-buru berkata, "Nona More, jangan punya beban psikologis apapun. Tujuan ketulusan keluarga Aker adalah untuk mempererat kerjasama dengan More Group. Lagi pula, keluarga Aker pendatang baru di Aurus Hill. Jika kami bisa bergabung dengan perusahaan lokal seperti More Group, keluarga Aker juga dapat menghemat banyak proses untuk mengenal pasar lokal dan memediasi hubungan lokal." Christian melanjutkan, "Selain itu, Nona More tidak harus memberi saya jawaban sekarang. Apa yang saya katakan hari ini berlaku untuk waktu yang lama." Christian tahu betul bahwa ada dermawan itu di belakang Jasmine. Jika dia datang kepadanya sekarang dan memberinya hadiah besar, maka dia pasti akan berkomunikasi dengan dermawan itu terlebih dahulu untuk melihat detail dari dermawan itu. Meskipun Jasmine mendapat instruksi dari Charlie, dia tidak berani menerima semua keuntungan ini begitu saja. Mendengar apa yang dikatakan Christian, Jasmine merasa sedikit lega. Dia berkata, "Kalau begitu, Tuan Aker, izinkan saya memikirkannya sebentar." "Tidak masalah," Christian berkata sambil tersenyum. "Setelah saya pergi, Nona More dapat memikirkannya dengan hati-hati. Jika menurut Anda lamaran saya hari ini baik-baik saja, kita bisa membuat janji lagi. Atau jika Nona More merasa tidak nyaman, tunjuk orang yang bertanggung jawab untuk membuat janji dengan saya. Kita akan bertemu untuk membahas hal-hal selanjutnya." "Oke," Jasmine mengangguk ringan, dan berkata, "Saya akan memberikan jawaban kepada Tuan Aker setelah saya memikirkannya." Christian tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan membuang waktu Nona More lagi. Nona More sibuk dulu. Saya akan pergi." Jasmine berkata, "Aku akan mengantar Anda keluar." Jasmine mengantar Christian ke pintu kantor, lalu meminta asisten mengirim Christian ke bawah. Sementara dia kembali ke kantor dan menelepon Charlie. Bab 5532. Di telepon.
Jasmine melaporkan apa yang baru saja disebutkan Christian kepada Charlie secara mendetail. Setelah mendengarkan, Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sepertinya pamanku benar-benar tulus. Jika kerjasama antara Moore Group dan keluarga Aker dapat tercapai, nilai pasar Moore Group dapat berlipat ganda atau bahkan lebih di tahun depan." Charlie berkata lagi, "Selain itu, pemikiran paman saya tentang pengembangan perawatan kesehatan Aurus Hill hampir sama dengan rencana saya sebelumnya. Dengan kemampuan saya saat ini, jika saya ingin membantu Aurus Hill meningkatkan pengaruh internasionalnya, cara terbaik untuk menarik lebih banyak modal memang jalur perawatan kesehatan dan perawatan medis. Jika dioperasikan dengan baik, mungkin Hanai perlu beberapa tahun untuk menjadikan Aurus Hill sebagai kota lapis pertama kelima di China." Omong-omong, Charlie menghela napas pelan, dan berkata, "Tapi rencana ini mungkin tidak begitu mulus, begitu cepat turun. Setidaknya aku harus menyelesaikan beberapa bahaya tersembunyi yang ada. Tapi ini juga kesempatan bagus untuk merencanakan sebelumnya. Operasi modal keluarga Aker tingkat tinggi dan tata letaknya juga besar. Jamin, kamu pasti akan mendapat banyak manfaat dari kerja sama dengan mereka. Jangan lewatkan kesempatan bagus ini." Jasmine berkata dengan sedikit gugup, "Tuan Wade, persyaratan yang ditawarkan oleh pamanmu benar-benar terlalu murah hati. Terus terang, kedua proyek kerjasama ini benar-benar mengirimkan uang ke Moore Group. Bukan hanya mengirim uang, juga memberikan popularitas dan pengaruh dari keluarga Aker. Kami belum pantas mendapatkannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Jasmine, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis seperti itu. Dua syarat yang diberikan keluarga Aker kepadamu tidaklah sederhana. Aku mengirimimu uang karena mereka ingin berkembang di Aurus Hill dan mendirikan kantor pusat Asia di Aurus Hill. Mereka harus mengeluarkan uang untuk proyek konstruksi berskala besar. Apalagi untuk proyek sebesar itu, tidak mudah bagi mereka untuk membawa tim langsung dari Amerika Serikat untuk membangun. Masih harus bekerja sama dengan perusahaan lokal. Dia menyumbangkan uang dan kamu berkontribusi. Bukankah ini benar dan pantas?" Mengenai proyek perawatan kesehatan yang dia sebutkan, kamu tidak perlu memiliki beban psikologis. Dia ingin bekerja sama dengan Moore Group dan memberikan 10% saham, karena ingin mengejar Moore Group. Terus terang, jika saya tidak menemukan pil peremajaan, proyek ini hanyalah omong kosong. Jika proyek ini ingin menghasilkan uang dan menghasilkan banyak uang, itu harus ada kerjasama. Jadi wajar jika menjual lebih banyak keuntungan. Jasmine terdiam sesaat, dan masih berkata dengan sedikit keraguan, "Tuan Wade, apakah ini pantas?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang tidak pantas. Nilai pasar dan keuntungan Moore Group saat ini tidak termasuk dalam 50 besar di antara perusahaan swasta domestik. Kalau kamu ingin Moore Group menonjol dari begitu banyak perusahaan swasta, ini adalah kesempatan terbaik." Setelah jeda, Charlie berkata lagi, "Terlebih lagi, kamu tidak hanya memanfaatkan keluarga Aker, tetapi juga membantu keluarga Aker berdamai dan menjalin hubungan tanpa mengungkapkan identitasku. Mengambil langkah mundur. Kesehatan kakek saya buruk. Jika dia sakit parah dan membutuhkan pil suatu hari, dan tidak nyaman bagi saya untuk maju, hanya kamu yang bisa maju untuk menggantikan saya. Pemberian obat adalah yang paling tepat. Jadi bagaimanapun juga, kamu jangan menolak proposal keluarga Aker." Mendengar ini, hati Jasmine yang terjerat akhirnya menjadi kokoh. Dia segera berkata, "Oke, Tuan Wade. Kalau begitu aku akan menyampaikan pesan pada pamanmu." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terlalu cemas. Pamanku orang yang sangat pintar. Dia tidak memintamu untuk segera memberinya jawaban adalah karena dia tahu kamu pasti akan meminta jawaban dariku. Kalau kamu langsung memberikan jawaban sekarang, dia akan menebak bahwa kamu bisa menjalin kontak dengan saya kapan saja dan di mana saja. Ini akan membuatnya menebak bahwa kita sangat akrab satu sama lain, dan bahkan meyakini saya berada di zona waktu yang sama dengan kamu. Lebih baik kamu menunggu terlebih dahulu. Kamu bisa membalasnya dalam 2 hari. Jasmine kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Oke, Tuan Wade, saya mengerti." Bab 5533. Dalam perjalanan kembali ke Willow Villa,
Christian telah menunggu telepon dari asisten Jasmine. Dia tahu bahwa kondisi yang dia tawarkan kepada Jasmine hari ini sangat tulus. Jasmine pasti akan menanyakan dermawannya terlebih dahulu, dan kemudian memberikan jawaban yang jelas pada dirinya. Namun, dia tidak tahu mana dermawan itu saat ini. Apakah ada di Aorus Hill, di China, atau masih belum diketahui. Oleh karena itu, Christian berspekulasi bahwa jika dermawan itu berada di China, atau bahkan di Aorus Hill, Jasmine pasti akan menghubunginya sesegera mungkin dan melaporkan masalah tersebut kepadanya. Dan Jasmine akan dengan senang hati menyetujui kondisinya, lalu dapatkan seseorang untuk memberinya jawaban. Jika penjelasan datang dengan cepat, mungkin dermawannya ada di Aorus Hill. Namun, hingga Christian tiba di Willow Villa, Jasmine masih belum merespon. Sekembalinya ke rumah, keluarga Aker segera meletakkan posisinya dan maju ke depan, menunggu untuk membawa kabar terbarunya. Wanita tua itu bertanya dengan gugup, "Christian, bagaimana kamu menggabungkannya dengan Jasmine dari Moore Group hari ini? Apakah mendapat berita berharga?" Christian mengangguk dan berkata, "Saya sudah meminta bukti Nona Moore, dermawan yang menyelamatkan keluarga kita di New York, dan kemudian menyelamatkan Duncan, sebenarnya adalah pemilik pil peremajaan." "Apa?" Keluarga Aker terkejut. Wanita tua itu bertanya dengan sedikit bersemangat. "Christian, kamu yakin? Apakah dermawan benar-benar pemilik pil peremajaan?" "Ya." Christian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya tidak yakin tentang masalah ini. Saya tidak mengungkapkan apapun kepada Nona Moore. Saya hanya mengatakan bahwa saya menginginkan informasi pemilik pil peremajaan, dan mengatakan bahwa saya ingin meminta konfirmasi darinya. Nona Moore langsung mengatakan bahwa kami diserang di New York, dan Nona Moore juga mengatakan bahwa dermawannya teksturnya untuk menceritakanku 2 hari yang lalu." Wanita tua itu berkata dengan ngeri, "Ini, artinya, dermawan tahu kedatangan kita ke Aorus Hill. Dia juga tahu bahwa setelah kita tiba di Aorus Hill, kita pasti akan berusaha membuktikan identitasnya." "Ya." Christian berkata, "Dermawan sangat jelas tentang apa yang ingin saya lakukan ketika saya pergi ke Moore Group. Dia tahu saya ingin bertanya kepada Nona Moore tentang identitasnya. Dia juga tahu niat kita bukan untuk mengharapkan Nona Moore benar-benar mengalami identitasnya, tapi ingin Nona Moore membantu kita dengan sebuah kalimat. Jadi dia sudah menyapa Nona Moore sebelumnya." Wanita tua itu sedikit bersemangat, dan berkata dengan tangan gemetar, "Ini hal yang baik. Ini hal yang luar biasa. Kita tidak memiliki petunjuk tentang dermawan sebelumnya, tetapi kami memilikinya sekarang. Apa yang dapat kami konfirmasikan sekarang adalah bahwa jika kami ingin melakukan kontak dengan dermawan, atau ingin menyampaikan informasi apapun kepada dermawan, kami dapat melakukannya melalui Nona Moore. Meski bukan hubungan langsung, ini sudah merupakan invasi yang sangat besar." Kemudian, wanita tua itu berkata, "Dermawan dapat mengadakan lelang pil peremajaan di Aorus Hill daripada kota-kota lain di Tiongkok. Ini juga membuktikan bahwa kemungkinan besar dia penduduk asli Aorus Hill. Bahkan jika bukan, dia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Aorus Hill. Kunjungan kita ke Aorus Hill sama dengan datang ke ladang rumahnya." Kaiden bertanya saat ini. "Bertanyalah, apakah kamu sudah membicarakan persyaratan kita ke Nona Moore?" "Ya, sudah." Christian berkata, "Saya meningkatkan investasi dengan tambahan 8 miliar dolar AS. Lalu berjanji untuk bersama-sama mengembangkan proyek perawatan kesehatan dengan Moore Group, dan memberikan 10% saham ke Moore Group tanpa syarat." Kaiden bertanya, "Apa yang Nona Moore katakan?" Christian menjawab, "Nona Moore tidak memberi saya jawaban yang jelas. Dia berkata bahwa dia akan menginstalnya. Saya pikir dia pasti akan melapor dulu ke dermawan itu." Bab 5534. Kaiden menamparkan pahanya. "Oh, kakak, kamu mengemudi lebih dari setengah jam untuk kembali. Apakah Nona Moore membalas pesanmu?" Christian berkata, "Belum." Kaiden sedikit kecewa, dan menghela nafas. Sepertinya dermawan mungkin tidak ada di Aorus Hill. Christian mengangguk. "Pikiran aku sama dengan kamu. Jika balasan ini memakan waktu lama, saya kira dermawan kemungkinannya memang tidak ada di Aorus Hill." Christian berkata lagi, "Dan saat berbicara dengan Nona Moore,
dia menyebutkan dermawan telah meninggalkan Aurus Hill. Setelah saya bertanya-tanya apakah dermawan berada di New York, saya meminta untuk tetap tinggal di luar negeri. Kaiden mendecakkannya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Mungkin saya tidak akan pernah kembali. Dunchan di samping menyaksikan mereka berdua secara bertahap menyimpang dari arah. Jadi dia terbatuk 2 kali dan berkata, kalian berdua tidak bisa menilai apakah orang yang kalian cari ada di Aurus Hill berdasarkan waktu ketika yang lain menjawab. Penjahat dengan otak, setelah membunuh seseorang, tahu untuk merekam dengan suhu dan lingkungan tubuh untuk mengganggu keakuratan polisi dan dokter forensik dalam menilai waktu kematian. Menurut kalian, kenapa kalau orang langsung membalas, mereka pasti ada di Aurus Hill, dan kalau membalas terlambat, pasti tidak ada di sini? Christian berkata, Dunchan, sebenarnya saya tidak terlalu absolut. Saya hanya berpikir jika Nona Mor mengetahui seseorang ada di Aurus Hill, menurut kebiasaan kita tahu bahwa orang ini ada di sisi kita. Dan kami akan menghubungi dia langsung. Tetapi jika kita tahu bahwa orang ini sedang berada di tempat lain, maka sebelum menelepon, kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah urusan kita mendesak atau tidak, apakah pihak lain sedang sibuk, dan jika kita gegabah menelepon tidak akan mengganggu satu sama lain. Jika masalah ini tidak terlalu mendesak, kami akan menunggu sampai malam ketika kebanyakan orang tidak terlalu sibuk untuk menghubungi pihak lain. Jika pihak lain berada di luar negeri, kita harus lebih mempertimbangkan perbedaan waktu. Meski sudah sakit di sini, kita berada di belahan bumi yang lain. Mungkin bukan siang hari saat ini. Dunchan tersenyum dan berkata, jadi penilaian kamu sangat sepihak. Anda hanya dapat memastikan bahwa jika Nona Mor segera menghubungi Anda, maka kemungkinan besar dermawan ini ada di Aurus Hill. Tetapi sekarang dia belum membalas, sehingga kamu tidak dapat mengendurkan kewaspadaan dan menyimpulkan bahwa orang ini tidak ada di Aurus Hill. Kamu dapat mempertimbangkan bahwa pihak lain juga dapat mempertimbangkan hal ini. Selama pihak lain menelepon Nona Mor untuk membalas dendam nanti, mereka dapat mengganggu penilaian kamu. Ketika dia mengatakan ini, Dunchan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Kalian berdua, jangan tertipu oleh kepintaranmu. Meskipun aku berjanji pada Charlie untuk tidak mengungkapkan informasi identitasnya, kamu telah menyentuh Aurus Hill, jangan memutar diri lagi. Ikuti garis ini, kamu pasti akan mendapat kejutan. Mendengar ini, Christian mau tidak mau bertanya kepadanya, Dunchan, apa maksudmu dengan kata-katamu? Apa maksudmu? Jika kita ingin menemukan dermawan ini, dia mungkin masih di Aurus Hill. Dunchan berkata, saya tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin ada di sini. Saya hanya berpikir semua orang tidak boleh terlalu memberikan penilaian negatif berikutnya. Saat kita menyelesaikan kasus bersama, hal yang paling menakutkan adalah menyangkal satu hal dengan terburu-buru. Begitu ditolak, itu akan menghalangi jalanmu sendiri. Seperti menyelesaikan kasus kehilangan. Meskipun tampaknya orang-orang di sekitar orang itu hilang itu menyelamatkannya dan peduli padanya, kamu tidak dapat meniru identitas siapapun. Bahkan ayahnya, ibunya, kamu tidak bisa meniru kualitas cermin mereka sampai buktinya cukup. Dunchan berkata lagi, karena kita telah datang ke Aurus Hill, saya pikir kita tidak dapat menyangkal Aurus Hill dengan mudah. Pertama-tama, kita harus percaya dalam hati kita bahwa Charlie mungkin ada di Aurus Hill, dan dermawan juga mungkin ada di sini. Bab 5535. Setelah detektif Dunchan Li selesai berbicara, lelaki tua Keit yang kondisinya telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir dan ingatannya berangsur pulih, tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Dunchan berkata benar, kita dulu terlalu mudah menyangkal sesuatu dengan intuisi. Kita belum menemukan Charlie selama bertahun-tahun. Terkadang ketika melakukan sesuatu, kita harus melawan intuisi kita. Christian mengangguk dan berkata, kakak, setelah kecelakaan itu, kita mencari Charlie di seluruh Aurus Hill. Tapi kita tidak pernah menemukan keberadaan Charlie. Saat itu, kita menilai berdasarkan intuisi bahwa Charlie pasti telah meninggalkan Aurus Hill. Sejak itu, kita mencari Charlie di tempat lain selain Aurus Hill.
Saya belum memanen apapun selama 10 tahun. Mungkin Charlie tidak pernah meninggalkan Aurus Hill sama sekali. Kaiden terdiam sesaat, lalu mengangkat kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, "Sekarang aku memikirkannya. Air di Aurus Hill benar-benar tak terduga. Antara lain, menurut petunjuk sporadis yang kita miliki sejauh ini, saya berspekulasi bahwa dermawan itu pasti berasal dari Aurus Hill." Memang, Christian juga setuju. Dermawan memilih untuk mengadakan lelang pil peremajaan di Aurus Hill, dan memberikan kesempatan ini kepada Moore Group, perusahaan lokal di Aurus Hill. Dan saya mendapat kabar bahwa setelah pelelangan pil peremajaan, Moore Group menyumbangkan lebih dari 10 miliar dolar AS dalam bentuk pajak kepada pemerintah kota Aurus Hill. Juga menyumbangkan 10 miliar dolar AS dalam bentuk dana amal. Uang itu pasti hasil yang diperoleh dari lelang pil peremajaan. Kemudian, Christian berkata, "Selain itu, ada satu hal lagi. Setelah pelelangan, Moore Group menginvestasikan lebih dari 100 juta dolar AS untuk membangun rumah kesejahteraan besar. Dikatakan bahwa skala desain rumah kesejahteraan ini adalah yang terbesar di dunia. Tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari puluhan ribu anak yatim, tetapi juga menyediakan sumber daya pendidikan yang sangat baik. Kalau kamu tidak memiliki perasaan yang dalam terhadap Aurus Hill, sangat tidak mungkin membuat keputusan seperti itu." Mata Duncan langsung berbinar, dan dia berkata, "Membangun rumah kesejahteraan. Sepertinya dermawan ini sangat mementingkan anak yatim. Mungkinkah dia juga terlahir sebagai yatim piatu? Jadi dia sangat memperhatikan anak yatim." Christian mengangguk dan berkata, "Apa yang dikatakan Duncan juga mungkin. Bibi Charlie." Lulu mau tidak mau berkata, "Kalau kamu menyelidiki rumah kesejahteraan di Aurus Hill, apakah kamu memiliki kesempatan untuk mengetahui identitas dermawanmu?" Mendengar ini, mata Duncan berbinar, dan dia berseru di dalam hatinya, "Bukankah ini hanya menarik kesimpulan? Mengikuti jalur penyelidikan ini, kamu tidak hanya dapat mengetahui dermawan, kamu juga dapat mengetahui bahwa dermawan sebenarnya adalah cucu dari keluarga Aker." Christian melambaikan tangannya saat ini dan berkata, "Saya pikir kita harus berhenti mencari identitas dermawan. Dia tahu setiap langkah kita. Kalau kita pergi mencari identitasnya lagi, saya khawatir itu akan membuat dermawan tidak puas dengan kita." Kaiden setuju dan berkata, "Kakak benar. Karena kita datang ke Aurus Hill, itu sama dengan berada di bawah hidung dermawan. Pada saat ini, kita harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri, mencoba untuk tidak melakukan gerakan sekecil apapun." Duncan memandangi kedua saudara lelaki yang serius itu, dan merasa cemas untuk sementara waktu. Namun dia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Dia hanya bisa menghela napas di dalam hatinya. "Kalian berdua benar-benar naga dan burung phoenix yang berjongkok. Jika melewatkan petunjuk ini, jika kamu ingin menemukan Charlie lagi, aku khawatir akan sama sulitnya dengan mencapai langit." Bab 5536. Saat fajar keesokan harinya, di pinggiran utara Aurus Hill, sebelum langit benar-benar cerah, Zachary sudah berdiri di dekat toilet kering di pekarangan. Dia memegang sekop. Dia menggali 3 artefak magis yang diberikan Charlie dari tanah bau di samping lubang toilet. Ketiga artefak magis ini dicampur dengan organ dalam babi yang busuk dan bau. Dikubur selama 2 hari, dia mencubit hidungnya untuk mengambil 3 artefak ajaib dari tanah. Lalu dengan hati-hati membersihkan kotoran di sekitar artefak ajaib dengan sikat lembut. Lalu menyekanya dengan hati-hati dengan handuk kering, dan meletakkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya dengan kuat. Saat ini bau darah dan bau amis sudah banyak memudar. Menurut pengalaman Zachary membuang barang antik sebelumnya, bau ini sangat mirip dengan bau barang giok yang baru diproduksi di Sengkeng. Benda-benda yang keluar dari lubang, terutama benda-benda yang terkubur di samping tubuh, seperti batu giok, akan memiliki bau yang samar tidak peduli bagaimana cara membersihkannya setelah digali dari tanah untuk jangka waktu tertentu. Setahun kemudian, masih akan ada residu yang samar. Orang biasa mungkin tidak bisa mencium bau apapun. Tapi orang seperti Zachary yang sering berurusan dengan barang antik bisa membedakannya selama mereka menciumnya dengan hidung. Kedua potong batu giok itu awalnya adalah benda tua.
Sekarang mereka memiliki bau seperti ini. Orang yang berpengetahuan hampir menyimpulkan bahwa hal-hal ini berasal dari makam. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Zakari buru-buru kembali ke kota dan langsung pergi ke jalan antik. Dalam industri barang antik di Aurus Hill, aturan bisnis bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam masih dipertahankan. Menurut orang dalam, tidak dapat melakukan bisnis barang antik saat gelap. Karena takut akan gelap. Kedua, takut dirampok dalam kegelapan. Oleh karena itu, para pedagang dan pemilik kios di jalan antik pada dasarnya memulai bisnisnya saat fajar dan menutup kiosnya sebelum gelap. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu. Saat Zakari tiba di jalan antik, situasi sudah ramai seperti pasar sayur di pagi hari. Zakari sudah menjadi senior di Antique Street. Setelah mengikuti Albert beberapa waktu lalu, dia pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Ketika dia tiba-tiba muncul, banyak orang mengenalinya dan menyapanya dengan antusias. "Brother Evans, mengapa kamu punya waktu kembali hari ini?" "Itu benar. Saudara Evans, kamu sekarang orang yang populer di sebelah Albert. Mengapa kamu masih punya waktu untuk datang dan melihat kami saudara yang malang?" Zakari berpikir dalam hati, ketika saya ditipu di jalan antik, tidak ada dari kalian yang memandang saya. Siapapun meneriaki saya dan berbicara tentang Zakari sepanjang hari. Sekarang saya mengikuti Albert. Kalian semua mulai memanggil saya Saudara Evans. Memikirkan hal ini, Zakari tertawa 2 kali, lalu berkata kepada orang banyak yang berkumpul di sekitar, "Sejujurnya, saya tidak lagi bersama Albert." "Apa?" Pria yang memanggilnya Saudara Evans langsung bertanya. "Zakari, kamu baik-baik saja dengan Tuan Rhodes. Mengapa kamu tidak mengikuti dia lagi?" "Ya," pria lain berkata. "Kamu mengikuti Albert, makan dan minum makanan pedas. Bukankah lebih baik daripada membuang barang-barang ini di jalan antik?" Seorang wanita yang menjual koin tembaga palsu berkata sambil tersenyum. "Zakari, kamu pasti melakukan kesalahan. Apakah kamu diusir?" Zakari melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Jangan sebutkan hal-hal ini. Saya berencana kembali dan mendirikan kios saya lagi." Bab 5537. Kemudian, dia melihat pria yang menyapanya lebih dulu, dan berkata, "Leslie, setelah saya pergi, saya meminjamkan kamu kios saya secara gratis. Kamu tahu, saya kembali sekarang. Kamu harus mengembalikan tempat itu kepada saya." Pria bernama Leslie Zahner itu segera memposisikan tangannya dan berkata, "Hei, jangan, Zakari. Kamu sudah setuju saat pergi. Kamu tidak akan kembali ke jalan antik ini. Jadi biarkan aku menggunakan kiosmu ini. Kamu tidak bisa menarik kembali apa yang kamu katakan." Zakari berkata sambil mencibir, "Kamu pikir aku harimau yang damai, bukan? Saya akan memberi tahu kamu. Saya pergi dari Albert. Bukan Albert yang mengusir saya. Tapi aku, Zakari, ingin pergi." "Sial," Leslie melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apa aku belum mengenalmu? Aku tidak tahu betapa senangnya kamu saat kamu menarik diri dari kios untuk bertemu Albert. Sekarang kamu bilang kamu meninggalkan Albert secara sukarela. Mengapa saya tidak percaya?" Zakari tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, ada seorang teman baik yang menghasilkan banyak uang dari barang antik. Sekarang dia telah menjadi pengusaha Hong Kong yang terkenal. Dia ingin bekerja sama dengan saya dalam barang antik. Jenis barang antik yang saya bicarakan ini bukan jenis bisnis kecil yang biasa kita lakukan, tetapi menjual barang antik kepada para bos Hong Kong bernilai puluhan miliar. Mungkin mereka bisa menghasilkan puluhan juta untuk satu pesanan, dan menyimpannya selama 2 tahun. Saya akan pensiun dengan tujuan kecil. Bukankah itu lebih baik daripada bertarung dengan Tuan Albert Rhodes?" Ketika mereka mendengar ini, mata mereka langsung melebar. Leslie bertemu dengan orang lain, mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan tersenyum dan berkata, "Kakak Evans, aku tantang kamu untuk menemukanku. Setelah menemukan cara baru menghasilkan uang, kamu tidak bisa meremehkan bekerja dengan Albert lagi." "Hei, hei," Zakari mengangkat satu tangan, mengarahkan telapak tangannya ke rapat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukannya aku,
Zakari, meremehkan Albert. Orang dahulu mengatakan bahwa burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Aku hanya bisa mengatakan pohon besar Albert tidak cocok untukku, Zakari, untuk berkembang. Bagaimanapun, saya telah merindukan barang antik selama bertahun-tahun, dan saya masih merasa paling nyaman dalam pekerjaan ini. Pria lainnya melangkah maju dan memberi Zakari tendangan ringan dengan lengannya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Evans, karena kamu memiliki cara untuk menghasilkan uang, tidak bisakah kamu membawaku bersamamu? Kamu lihat, aku dan kakakmu sudah nongkrong di jalan antik. Setelah bertahun-tahun, saya belum menangkap ikan besar, dan saya tidak bisa mendapatkan pasat sepanjang tahun. Jika kamu memiliki cara yang baik untuk menghasilkan uang, kamu dapat membantu saudaramu, oke?" Dia berkata, dan mengeluarkan tas dari sakunya. Ketika rokok itu dikeluarkan, dia mengeluarkan satu dan menyerahkannya kepada Zakari, dan berkata dengan sopan, "Kemarilah, Kak Evans, merokoklah." Zakari mengambil rokok itu, memasukkan ke mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Teddy, jika kamu benar-benar ingin menghasilkan uang denganku, bukan karena saya tidak dapat mempercayainya, tetapi saya tidak tahu apakah kamu orang yang solid atau apakah kamu bersedia melakukannya." Pria bernama Teddy dengan cepat mengeluarkan koreknya dan menyalakan api Zakari untuk menyalakan sebatang rokok. Dia berkata dengan hormat, "Saudara Evans, selama kamu bersedia membawa adik laki-laki ini bersamamu, adik laki-laki ini akan bekerja keras, apapun yang terjadi." Leslie di samping juga berkata dengan cepat, "Saudara Evans, bawa aku bersamamu juga. Tidak ada keuntungan lain selain itu. Selama kamu membawaku bersamamu, aku akan mematuhimu dan bertarung kemanapun kamu menunjuk." Bab 5538. Yang lain juga mengungkapkan ketulusan mereka kepada Zakari saat ini. Dalam pandangan mereka, kalau Zakari bersedia menyerahkan posisi orang terkenal di samping Albert, membuktikan bahwa dia pasti telah menemukan kekayaan yang lebih besar. Dan dia juga mengatakan bahwa cara baru menghasilkan uang ini sendiri terkait dengan barang antik. Tidak hanya Zakari yang berguna, tetapi semua orang juga mengenalnya. Semua orang ingin berbagi sebagian kue dengan Zakari. Saat ini, Zakari berkata dengan tenang, "Semuanya, saya baru saja kembali ke sini. Bisnis baru belum sepenuhnya berjalan lancar. Saya membutuhkan belum banyak orang. Tahap awal ini, biarkan Leslie dan Teddy yang memulai dengan saya terlebih dahulu. Jangan khawatir jika bukan giliran yang lain. Semua orang akan mendapat bagian saat saya membereskan semuanya." Yang lain merasa sedikit kecewa, sedangkan Leslie dan Teddy sangat bersemangat. Keduanya buru-buru menarik Zakari ke tempat di mana tidak ada orang lain. Dan Leslie berkata dengan patuh, "Kakak Evans, jika kamu ingin menggunakan kiosmu, kamu dapat menggunakannya kapan saja. Kalau tidak cukup, kamu bisa menggunakan kios saya. Saya bisa melakukannya dengan Teddy." Zakari merokok dan bertanya kepada mereka, "Kalian, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang kalian hasilkan per bulan?" Leslie mengangkat tangannya dan berkata, "Kakak Evans, izinkan saya memberi tahu kamu terlebih dahulu. Kamu tahu situasiku. Saya tidak banyak bicara seperti kamu. Dan saya tidak pandai bermain-main seperti kamu. Kalau saya melakukannya dengan baik dalam sebulan, saya hanya dapat menghasilkan 10.000 hingga 20.000 yuan. Terkadang saya tidak menghasilkan banyak uang dalam sebulan. Saya tidak bisa mendapatkan biaya kios." Teddy juga mengatakan berulang kali, Ya, Saudara Evans. Situasi saya tidak jauh lebih baik daripada empati yang lama. Awal Agustus, dan saya mendapat keuntungan bersih 3.000 yuan bulan ini. Persaingan di jalan antik sekarang sangat ketat, dan sialan itu semuanya terjual habis. Saya dulu menjual banyak koin 5 kaisar palsu. Mengapa tidak menjualnya 10 atau 20 yuan? Jika menghadapi ketidakadilan, bukan tidak mungkin menjual 100. Tapi sekarang geng-geng idiot baru itu menjualnya seharga 1 yuan. Katakan padaku, harga pembelian tali ini adalah 80 sen, dan dia menjualnya seharga 1 yuan. Aku tidak pernah merasa cukup dengan angin barat laut sialan ini. Zakari tersenyum.
dan berkata kepada mereka berdua, "Baiklah, jangan katakan bahwa saudara Evans tidak menjagamu. Keluarga terakhirku akan memperkenalkan beberapa pengusaha Hong Kong untuk datang ke sini satu demi satu dalam 2 hari ke depan. Mulai sekarang, kalian berdua tidak perlu membangun kios. 1 orang pergi ke bandara, 1 orang lagi pergi ke stasiun kereta. Pegang tanda jemputan, penjemputan." Leslie dan Teddy saling memandang. Teddy bertanya, "Kakak Evans, pekerjaan merekrut orang terlalu tidak terampil. Berapa yang bisa kamu bayar untuk menjemput orang?" Zachary tersenyum misterius dan berkata, "Saya meminta kamu menjemput pelanggan besar yang menghabiskan banyak uang. Kadang-kadang tidak nyaman bagi mereka untuk keluar. Mereka akan mengirim orang mereka ke sana. Kalian berdua hanya perlu memegang tanda itu. Kalian tunggu di bandara dan stasiun kereta berkecepatan tinggi. Keluarga saya sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan mereka. Saat mereka datang dan melihat kalian, mereka akan berinisiatif untuk mendiskusikan kalian. Jangan berpikir pekerjaan ini tidak memiliki konten teknis. Saya akan memberi kalian masing-masing 3.000 yuan per hari. 3.000 yuan per orang per hari. Keduanya sama saja. Mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. 3.000 yuan sehari. Pendapatan ini jauh lebih tinggi dari kios mereka. Saat ini, Zachary berkata lagi, "Tapi, saya tidak yakin kapan klien besar akan datang. Kalian harus pergi ke bandara dan stasiun kereta setiap hari untuk menjaga. Kalian berdua harus pergi pagi-pagi sekali setiap hari. Kalian bisa pulang dan istirahat sampai penerbangan dan kereta api berkecepatan tinggi dihentikan. Selama waktu ini, kalian tidak boleh ketinggalan penerbangan atau kereta apapun. Jika ada yang menerima pelanggan, saya akan memberi hadiah 10.000. Jika ada yang kehilangan pelanggan, saya tidak akan pernah memaafkannya. Apa kalian mengerti?" Bab 5539. Meskipun permintaan Zachary keras, keduanya setuju dengan suara bulat ketika memikirkan pendapatan yang cukup besar. Zachary juga tidak ambigu. Dia langsung mentransfer 30.000 yuan ke masing-masing mereka berdua di WeChat. Dia berkata kepada keduanya, "Uang ini akan dianggap sebagai uang muka saya untuk biaya tenaga kerja kalian selama 10 hari. Kalau kalian berani bermalas-malasan dan bermain trik dalam 10 hari ini, jangan salahkan saya akan bersikap kasar kepada kalian." Leslie menepuk dadanya tanpa ragu-ragu dan meyakinkannya, "Jangan khawatir, Saudara Evans. Aku sangat belak-belakan denganmu. Aku memakai popok dewasa untuk menatapmu, buang air kecil selangkanganmu, dan tidak akan pernah meninggalkan posku." Teddy juga segera menyatakan, "Saudara Evans, saya tidak makan atau minum di siang hari. Dan saya tidak akan pernah membiarkan kamu kehilangan rantai." "Oke." Zachary mengangguk dan mengeluarkannya dari sakunya. Dia mengeluarkan 2 cincin giok dan menyerahkannya masing-masing kepada mereka berdua. Zachary berkata, "Pakai 2 cincin ini di jari kalian dan jangan lepaskan. Ini adalah token yang digunakan oleh pelanggan besar untuk memverifikasi identitas kalian." Tanpa ragu, mereka berdua langsung mengambil cincin giok itu. Leslie memainkan cincin itu di tangannya sebentar, meletakkannya di bawah hidungnya dan mencium baunya. Dia berkata dengan suara rendah, "Sial, cincin ini sesuatu." Benar-benar, Teddy di samping juga mengikuti, dan bertanya dengan curiga, "Saudara Evans, bagaimana hal ini terlihat seperti lahir?" Zachary menyela mereka berdua, dan berkata, "Jika kalian berdua ingin mendapatkan uang ini, kalian harus ingat untuk lebih sedikit berbicara dan bertanya lebih sedikit." Leslie tertawa dan berkata dengan cepat, "Kakak Evans benar. Bagaimanapun, kami bertanggung jawab untuk menjemput orang. Hal-hal lain yang tidak kami minta." Zachary mengangguk dan berkata kepada keduanya, "Kalian pergi ke percetakan dan memasang tanda bertuliskan selamat datang pengusaha Hong Kong, Chen Jiawei dan Teddy. Pasang tanda bertuliskan selamat datang pengusaha Hong Kong Sang Luo Qidong. Kalian dapat mulai bekerja langsung setelah tanda itu jadi. Saya akan menghitung upah kalian mulai hari ini." Leslie berkata dengan heran, "Saudara Evans, apakah harus terburu-buru? Saya belum punya waktu untuk menetap. Mengapa tidak menunggu?"
Saya akan meminta saudara ipar saya untuk datang ke sana dan awasi aku. Zakari melambaikan tangannya. Saya akan mengawasi kios kamu. Karena barang kamu palsu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjual setinggi mungkin. Kalau kamu mendapatkan seseorang, kamu bisa membawanya kepada saya. Ketika keduanya mendengar ini, mereka juga setuju. Tidak lagi ragu. Mereka langsung mengangguk dan pergi ke percetakan bersama dengan gembira. Zakari tahu bahwa tidak mungkin kedua orang ini mendapatkan seseorang. Lagi pula, kedua nama ini dia buat-buat sendiri. Dan itu akan menjadi neraka jika mereka benar-benar mendapatkannya. Dia tidak tahu mengapa Charlie memintanya melakukan ini. Tetapi dia tahu betul tujuan di dalam hatinya. Yaitu, jangan pernah bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Apalagi mencoba mencari tahu kebenaran. Jadi, dia duduk langsung di stan milik Leslie, melihat stannya yang compang camping, dan meletakkan potongan kayu petir yang diberikan Charlie kepadanya di tengah. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan dari hal ini, dia mengingat perintah Charlie, bahwa siapapun yang datang untuk meminta harga, dia akan meminta 5 juta. Setelah menjaga stan selama lebih dari 1 jam, beberapa orang dari Jalan Antik datang ke stan Zakari. Berpikir untuk mengambil kebocoran, kerajinan tangan yang rusak semuanya dijual dengan harga tinggi lebih dari 4 angka. Setelah menutup beberapa pesanan, Zakari mau tidak mau merasa seperti ikan di dalam air. Meskipun menjual barang antik palsu untuk menipu orang tidak memiliki masa depan yang cerah, baginya, melakukan hal ini benar-benar merupakan pencapaian. Melihat orang-orang yang dizalimi dengan mimpi mendapatkan kebocoran dan menjadi kaya, membeli barang palsu dengan harga tinggi, dan semuanya tampak bahagia. Zakari merasa sangat bahagia. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Tampaknya bisnis antik ini tidak dapat sepenuhnya dibuang. Setengah dari kebahagiaan dalam hidup berasal dari tempat ini. Di masa depan, kalau tidak terlalu sibuk, saya bisa datang ke sini sesekali untuk bersenang-senang. Zakari dengan gembira memikirkannya, ketika tiba-tiba sebuah suara yang dikenalnya datang dan berkata dengan senyum yang menyenangkan. Oh, Zakari, kapan kamu kembali untuk mendirikan kios lagi? Zakari mendongak, segera berkata dengan hormat. Oh, Presiden Wilson. Sudah lama tidak bertemu Anda. Bab 5540. Itu adalah ayah mertua Charlie, Jacob Wilson yang berbicara. Meski Jacob kini menjadi wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, kecintaannya pada barang antik masih sama seperti dulu. Beberapa waktu lalu, karena hubungan yang rusak, suasana hatinya sedang tidak baik, dan dia tidak datang ke sini selama beberapa hari. Dalam 2 hari terakhir, dia sedikit tenang, dan itu bertepatan dengan akhir pekan. Jadi dia muncul dengan ide jalan antik lagi. Hanya saja dia tidak menyangka saat sampai di sini, dia bertemu seorang kenalan, Zakari Evans. Mendengar bahwa Zakari dengan hormat menyebut dirinya Presiden Wilson, Jacob merasa sangat bangga. Dan dengan tangan di belakang seperti seorang pemimpin, dia berkata sambil tersenyum. Zakari, kudengar kamu mengikuti Albert dan menjadi penasihat militer di samping Albert. Mengapa kamu kembali ke jalan antik lagi? Zakari berkata sambil tersenyum. Presiden Wilson, Anda benar-benar melihat segalanya dengan mata dan telinga. Dan tidak ada apapun di kota Aurus Hill yang dapat saya sembunyikan dari Anda. Jacob sangat puas, tapi wajahnya berpura-pura dalam dan dia berkata, Zakari, kamu tidak perlu memujiku di sini. Tapi memang tidak ada yang aku, Jacob, tidak tahu tentang tanah seluas 3 hektar di Aurus Hill. Zakari mengangguk, berkata dengan sopan, Presiden Wilson, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Setelah tinggal dengan Tuan Rhodes, saya menemukan bahwa itu mungkin tidak cocok untuk saya. Jadi saya kembali untuk mengambil pekerjaan lama saya. Jacob juga tidak meragukannya, mengangguk dan berkata, kamu dilahirkan untuk berada di industri barang antik. Dan harus kukatakan, kamu adalah bintang keberuntunganku di industri ini. Kesalahan besar pertama yang saya ambil adalah memberikan 500.000 kepada kamu. Setelah kamu keluar dari bisnis ini, saya tidak lagi menemukan kebocoran besar. Jacob berkata lagi, oh,
Itu benar. Tapi aku mengumpulkan beberapa barang kecil satu persatu beberapa waktu lalu. Dari pengalaman saya, semuanya harus benar. Dan saya akan menunjukkannya kepada kamu ketika saatnya tiba. Dan jika harga yang kamu tawarkan tepat, saya akan membiarkan kamu pergi. Zakari ingat bahwa dia telah menghabiskan 500 juta yuan. Pengalaman menyedihkan Jacob membeli produk palsu. Jika bukan karena wajah Charlie, bagaimana dia bisa menghabiskan uang yang tidak adil itu? Memikirkan hal ini, dia terkekeh dan buru-buru berkata, "Jangan berikan pada saya, Presiden Wilson. Saya tidak menerimanya lagi sekarang." Tidak lagi. Jacob mengerutkan kening, menunjuk ke tumpukan besar barang di kiosnya dan bertanya, "Kamu tidak menerima barang lagi? Dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Kamu tidak bisa membuatnya sendiri di rumah, bukan?" Zakari berkata, "Presiden Wilson, sejujurnya, saya sekarang menyesuaikan arah bisnis. Di masa lalu, saya tidak peduli apakah itu asli atau tidak." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.